Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol ya sama Angel ya. Ini kebetulan juga didampingin oleh Mas Gilang, calonnya gitu ya. Insya. Bener ya ini calonnya? Iya benar. Oh, Bener kok. bener ya? Bener kok. Harus bener, kalau nggak bener kemarin berarti nggak bener gitu ya. Alhamdulillah, Angel kemarin sudah bersahadat di Studio Grama Lab Jakarta. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol biasa aja ya. Angel aslinya kan dari keluarga Manado ya? Manado. Manado, cuman lahirnya tadi bilang bukan di Manado, di mana? Di Lahir di Banjarmasin. Banjarmasin. Kok bisa gitu? Orang tuanya lagi ngerantau? Orang tua lagi ngerantau. Ketemu di Banjarmasin. Oh, siapa yang merantau? Siapa? Papanya? Papa. Kalau mama Asli Banjarmasin? Manado. Oh, Manado Papa juga? di rumah keluarga. Oh, gitu. Jadi sama-sama Manado, cuman ketemunya malah di Banjarmasin. Jadilah Angel gitu ya. Angel berapa saudara? 2. Paling nomor berapa? Bungsu. Oh, nomor paling kecil? Iya. Oke. Nah, ini kan kemarin ceritanya sudah bercerita bahwa Angel ini masuk Islam kan karena memang ini gara-gara Mas Gilang nih gitu katanya nih. Enggak kok. Oh enggak ya? Enggak ya? Tapi pengen dengar cerita awalnya. Gimana kok bisa akhirnya kok mendengar Islam sampai akhirnya mau memeluk Islam tuh, boleh nggak cerita dikit gimana? Ya kemarin kan sering nonton Godondi. Nonton saya? Yang Ya, suruh siapa? terus kepikiran juga. Kepikiran? Oh. Kepikiran Yesus itu matinya di kafani. Oke. Gitu kan. Puasa juga. Ya, sunat juga. Sunat. Ya. Nggak makan babi. Nah itu. Angel makan babi nggak? Sebelumnya? Sebelumnya makan. Doyan ya berarti ya? Enak ya? Jujur ya, jujur ya? Jujur. Sebelumnya gereja apa Angel? GPDI. Oh iya, GPDI ya, GPDI. Nah, orang tua aktif di gereja berarti? Orang tua kakak sih lebih ke kakak. Oh kakak. Orang tuanya jemaat biasa? Jemaat biasa. Angel jemaat biasa? Iya. Bayar perpuluhan nggak? Perpuluhan. Perpuluhan. Ya, gereja GPDI-nya di Manado atau di Di Jakarta? Manado. Di Manado. Oke. Nah, terus ceritanya gimana tuh kok bisa atau nonton video saya itu gimana? Sering didengerin. Mas Gilang. Mas Gilang kenal sama Angel kapan? Waktu saya ke Manado, lagi ada Manado. agenda di Manado. Terus ketemu Angel di sana, ketemu Oke. Angel. Bukan di gereja ketemunya kan? Oh bukan di gereja. Pas lagi agenda di sana ketemu Angel, kenalan. Terus Gilang ajak, pas sudah balik ke Jakarta, lalu saya ajak ke Angel untuk ke Jakarta untuk kalau memang mau serius, ayo kita jalanin gitu. Iya. Akhirnya mau ke Jakarta. Padahal Mas Gilang ini juga orang tuanya juga Manado juga. Manado Jawa, papi Manado, mami Jawa. Manado Jawa. Ya. Tapi Gilangnya lahir dan besar di Jakarta. Oh di Jakarta. Kalau- Orang tua juga di Jakarta. Orang tua di Jakarta. Berarti orang tua memang hijrah dari Manado gitu. Merantau juga papanya. Oh iya, merantau ke Jakarta kalau papi. Kalau mami juga sama sih, merantau Oh, juga ke merantau. Jakarta sama. Kalau papi mualaf. Oh papinya mualaf. Papi mualaf juga. Oke. Papi itu 5 bersaudara, yang 4 mualaf semua. Oh gitu. Masuk Islam semua. Termasuk papinya Gilang. Iya. Oh Yang satu masih Kristen. masih Kristen. Tapi sudah almarhumah perempuan paling kecil. Oh, Sudah kalau, meninggal. Kalau Kristen meninggal, Ya. kita jangan sebut almarhumah. Oh salah. Kita sebutnya mendiang aja. Mendiang, oh ya, Iya. sudah meninggal. Aduh. Yang masih Kristen itu sudah meninggal. Oke. Nah, yang 4 masih ada. Masih ada. Mualaf semua itu. Mualaf semua sudah Islam. Berbarengan atau Oh, enggak, berbeda-beda. beda-beda? Beda-beda. Semuanya di Jakarta atau di Manado? Di Jakarta semua. Oh, di Jakarta semua. Oh, Oke. Nah, terus waktu udah ketemu Angel diajak masuk Islam sama Gilang atau gimana? Oh enggak. Jadi Gilang tanya dulu nih, kan di usia Gilang, ini Gilang beda usia kan 16 tahun kok. Widih, pintar juga ya Gilang ya. Gilang bilang sama Angel, di saat ini aku bukan cari pacar lagi, cari istri. Istri. Kalau memang mau serius dalam rumah tangga kita harus satu prinsip, Ya. nggak bisa 2 prinsip. Jadi kalau memang kamu mau niat dan serius sama aku nggak maksain kamu buat pindah ke Muslim. Ya, Kamu Islam. dalami aja dulu apa
keyakinan yang kamu anut atau kamu peluk nih saat pada saat itu Iya. Kristen, kamu dalami deh, kamu dalami. Lalu kamu ambil keputusan kalau memang kamu sudah yakin untuk masuk Islam karena niat dari diri sendiri. Ayo kita jalan serius, jangan karena aku. Iya. Bener nggak Angel gitu? Bener. Hah? Nggak dipaksa? Enggak. Nggak dipaksa sama sekali. Pernah ngimpi nggak atau pernah nyangka nggak pakai hijab kayak gini sekarang? Enggak. Nggak pernah? Iya. Nggak pernah nyangka? Iya. Terus gimana rasanya sekarang udah pakai hijab? Hah? Perasaannya gimana udah pakai hijab? Itu kaget aja sih, nggak nyangka. Kaget. Iya. Tapi pernah tahu nggak bahwa di Bible-nya Angel yang dulu nih, saya nggak tahu Angel pernah baca apa enggak, perempuan juga harus pakai kerudung. Nggak pernah baca tapi pernah dengar. Pernah dengar? Iya. Oke. Pernah lihat nggak lukisan, foto, atau gambar Maria, Ibu Yesus, Iya. nggak pakai kerudung? Pernah lihat nggak? Pakai sih, Pakai. menutup kepala gitu. Ibunya Yesus pakai kerudung. Kenapa orang Kristen pada nggak pakai kerudung ya? Iya. Iya. Itu mungkin salah satunya, ya benar. Yang bikin Angel berpikir atau gimana? Selain itu, Pak, mungkin ada lagi? Karena kan yang sekarang umat Islam lakukan, malah kebanyakan ada di cerita di dalam Bible gitu. Pakai kerudung, yang sholat, sujud, yang nggak makan babi, yang sunat, yang dikafani. Sekarang yang menjalankan kan malah orang Islam. Iya. Betul. Selama jadi Kristen pernah kepikiran gitu nggak? Nggak pernah sama sekali. Dulu waktu di gereja dengarnya cuma khotbah-khotbah pendeta, Iya. nggak pernah ngomongin gitu ya. Nggak. Terus setelah diajak sama Mas Gilang masuk Islam, gimana Angel waktu itu? Nggak ngajak sih dia. Nggak ngajak loh. Oh, maksudnya ngajak untuk mempelajari ulang gitu kan? Jadi kan awalnya Sebentar. Ini. Terus. Jadi kan awalnya Mas Gilang setelin videonya ke Dondi. Oh gitu. Terus. Ya aku nggak pengen denger aja, ya acuh. Tapi lama-lama denger, oh iya juga ya, kok gini ya. Gitu. Pengen mendalamin aja. Lebih Sebelumnya pernah ngedalamin Bible nggak? Enggak Nggak. gitu. Kakaknya yang ngedalamin ya? Iya kakak. Nah, ketika Angel sudah bersyahadat, itu kakaknya langsung tahu atau gimana? Langsung tahu. Langsung tahu. Langsung tahu. Dari video. Dari YouTube? video. Dari YouTube. Dari video. Iya. Oh, malah dari Gilang. Dari postingan Gilang. Oh, postingannya Gilang. Terus setelah tahu kakaknya, Dia kakak bilang, perempuan, kakak laki? Laki. Laki-laki, pendeta, Nggak cuma aktif. di gereja. Terus langsung ngubungin Angel dong. Iya langsung. Gimana? Yang Kata ditanya dia- apa? Yang ditanya? Kata dia, kamu buang Yesus gitu. Buang Yesus. Iya, gitu. Buang Yesus kemana? Gitu. Terus? Tapi belum direspon. Aku Oh, Angel nggak respon. belum. Maksudnya buang Yesus, maksudnya karena keluar dari Kristen dianggapnya buang Yesus. Gitu kan? Iya juga ya. Angel tahu nggak di Islam itu sebenarnya kita juga beriman kepada Yesus? Tahu? Yesus. Nggak tahu? Iya. Nggak tahu? Di Quran, Yesus atau Isa alaihissalam atau Isa al-Masih itu disebut 25 kali. Ya, Nabi Muhammad SAW cuma 4 kali, 5 kali lah sama Ahmad lah. Berarti Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus itu disebut 5 kali lebih banyak daripada Nabi Muhammad SAW. Dan di Islam, imannya orang Islam itu tidak sempurna kalau tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalau tidak beriman kepada Yesus Kristus. Udah tahu gitu? Baru tahu. Baru tahu? Baru tahu. Baru tahu. Di Quran ada sebuah surat itu kitab lah ya. Kan kalau di kitabnya Kristen kan ada Matius, Markus, Lukas gitu kan. Iya, iya. Di Quran ada surat itu namanya Maryam. Nama daripada ibu daripada Nabi Isa alaihissalam. Di Bible ada nggak? Kitab Maria gitu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi di Quran malah kita memuliakan Maria, memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Jadi orang Islam
juga harus beriman kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, termasuk Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus. Selama ini Angel taunya Yesus Kristus sama Isa Al-Masih sama atau beda? Sama. Orangnya sama. Iya, orangnya sama. Cuma ceritanya beda gitu ya. Kalau yang tahu, yang Angel tahu di Islam, Nabi Isa alaihissalam gimana? Disalib nggak? Enggak. Nggak disalib, nggak dibunuh, nggak disalib kan? Iya. Beda sama di Bible. Cuma ceritanya aja beda, tapi orangnya sama, tahu kan? Udah tahu. Iya. Jadi sampai sekarang belum respon ke kakaknya, Belum. ke orang tuanya? Orang tua udah. Orang tuanya udah. Terus orang tuanya gimana? Orang tua aman-aman aja. Aman? Aman. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi orang tuanya nggak masalah Angel masuk Islam. Nggak masalah sama sekali. Papa mama nggak masalah. Nggak masalah. Oh berarti aman dong buat dia dong. Ya, begitu. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Insya Allah. Udah pernah ketemu sama mamanya Angel? Belum. Kalau secara langsung belum, baru video call aja. Oh, video Karena call. kan jaraknya jauh Oh gitu. di Banjarmasin. Banjarmasin. Iya. Rencana kapan? Baru rencana mau ke sana tuh insya Allah nanti tanggal 21. 21 ini. Iya, 21 ini. Februari ini. Iya. Sama Angel dong. Len. Sama itu dong. Kirain nggak ditemenin kan? Barang. Ya mudah-mudahan dilancarin lah ya. Amin. Tapi kalau dengar Angel bilang orang tuanya aman ya berarti harusnya nggak ada masalah ya. Insya Allah. Berarti bisa cepet-cepet dong. Iya, makanya kan Setelah itu ya. langsung kita proses. Nah setelah Angel bersyahadat kemarin, gimana, ada apa mungkin cercaan, makian atau apa gitu ada dari teman-teman atau dari mana gitu? Banyak sih. Banyak? Di mana? Lewat apa? Lewat chat. Oh chat. Ada juga tempat telepon ya kemarin. Siapa? Teman-teman dari Teman-teman. penonton atau dari Emang teman kerja. teman kerja? Ya yang di Manado. Oh yang di Manado? Oh, oke. Banyak juga yang Boleh dong ceritain dong apa aja dong yang diterima dari mereka apa aja coba? semua kata-kata sih sama aja ya. Oh sama. Iya kamu ini buang Yesus lah. Tinggalin Yesus. Iya, gitu. Sama aja sih kata. Terus nggak respon? Sempet direspon ya, bilang aku memang niat dari diri sendiri dong. Oh. Memang aku yang mau. Ya. Oh Mas Gilang juga ini ya apa posting ya? Posting juga. Ya. Nah itu ada pro dan kontra juga tuh. Ada yang mau yang pro ya semoga istiqomah Ya. kan banyak Ya. sekali. Dan yang kontra pun juga banyak loh. Banyak juga. Sampai ya netizen yang aduh kok banyak banget ini ngeselin. Akhirnya yang paling ngeselin saya respon satu aja. Oh, oke. Saya respon satu, apa ya di chat ya? Itu tapi IG-nya Mas Gilang. IG-nya Angel kok. Oh IG-nya Iya. Angel malah. Iya. IG-nya Angel. Oh IG-nya Angel tapi yang posting Mas Gilang gitu. Oh enggak, bukan. Beda. Jadi mereka kayaknya nonton di YouTube ya. YouTube. Oh, oke. Terus Nonton di YouTube. DM langsung ke Oh DM langsung. iya So DM ke Angel. netizen. Ditanggupin nggak? Direspon nggak? Oh yang respon Mas Gilang. Cuma satu aja yang saya respon kok. Nah dia bilang hanya karena cinta ke manusia kamu ya nanti cinta Tuhan Yesus. Terus saya balas kok, Yesus bukan Tuhan, dia Nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu kan klaim Islam. Sejak kapan umat Yahudi dan Kristen mengakui Allah Subhanahu Wa Taala? Oh gitu. Dan bukannya Yesus memanggil Allah dengan sebutan Bapa? Apakah orang Islam memanggil Allah dengan sebutan Bapa? Mikir deh, jangan dibutakan cinta. Itulah pentingnya wanita berkarir. Terus saya balas, baca dan dalami Bible atau Alkitab Anda. Tonton video kode Didran. Sampai di Bible mereka sendiri kan juga pakai kata Allah tulisannya. iya, Iya kan? mereka kan nggak membaca itu kan kok. Iya. Nah, makanya saya sampaikan tonton video Kodonitan sampai selesai. Beliau menyampaikan semuanya berdasarkan dalil atau ayat-ayat yang ada di Bible atau Alkitab Anda.
Terus saya masuk Islam bukan karena pasangan saya, tapi niat dari diri sendiri untuk keselamatan diri saya pribadi. Nah, sebentar, sebelum diterusin nih. Siap loh. Saya ada buku ini nih. Tadi kan dia bilang apa? Bapak bukan Allah SWT ya? Ya kan? Ya. Ini ada buku nih. Ini disebut dengan Torah Original Commentary in Arabic by Rabbi Saadia Gaon yang hidup abad ke-9 sampai 10 Masehi. Oh. Ya, Rabbi Saadia Gaon. Dia menerjemahkan Torah 5 kitab Musa itu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ke dalam bahasa Arab. Harus lihat Bible yang bahasa Indonesia dulu ya. Bentar. Kita mau bandingkan nih. Mana ya? Nah ini. Nggak apa-apa, masih baca begini nggak apa-apa. Ya. Di Keluaran, ini buat edukasi juga ya. Nanti siapa tahu nanti kan Gilang mau balas apa gitu kan. Iya. 3:15. Keluaran pasal 3:15. Siapa yang baca nih? Ayat 15 nih. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Di sini ada kata Tuhan pakai huruf besar semua kan? Nih, Tuhan huruf besar semua kan? Kata Tuhan huruf besar semua ini diterjemahkan dari kata Yod-He Vav-He yang orang Kristen ciptakan menjadi Yahweh. Pernah dengar kan? Iya, Pak. Nah, yang huruf besar semua inilah ini yang disebut sebagai nama pribadi Tuhan bangsa Israel. Ya, ini yang dari bahasa Ibrani diterjemahkan dalam bahasa Arab dalam buku ini kan Exodus nih. Exodus ya, pasal 3 ayat 15 nih, 15 ya. Sama kan? Ini kan 15 kan? Perhatikan, di sini ada kata apa nih? Hilang yang bisa baca nih. Allah. Kata Allah ini untuk menerjemahkan kata Tuhan yang huruf besar semua di sini. Berarti orang Yahudi ketika menerjemahkan bahasa Ibrani mereka ke bahasa Arab, kata Yod-He Vav-He itu diterjemahkan menjadi kata Allah. Nih. Bukti. Nah, ini nggak cuma satu, nanti ada lagi yang lain. Ini lagi saya pelajarin gitu. Berarti kalau yang tadi bilang apa namanya? Bukan Allah SWT, mereka nggak tahu ini. Orang Ibrani menganggap Yod-He Vav-He itu dengan Allah SWT itu sama. Tuh. Terus apa lagi? Ini dibacain semua nggak apa-apa? Ini lumayan loh nih. Hampir $200 ini. Oh iya. Hampir $200, belum ongkir, belum pajak. Mahal banget kok. Bukan lumayan lagi. Bukan. Ini bisa dibeli ini bukan saya promosiin ya. Kalau mau bukti kan harus punya kan. Iya. Bisa dibeli di www.biblejew.com. Oke. $193. Belum ongkir, belum pajak. Ya. Terus? Ini dibacain semua nggak apa-apa kok? Yang penting nggak apa-apa. Yang penting ya. Nah dia sampai ayolah kalau berani, malah ini agak lucu di sini kok. Ayolah kalau berani fair, mari sama-sama tutup Alkitab dan Al-Quran, lihat dari fakta histori ajaran mana yang ceritanya benar menurut sejarah. Dibilang. Ceritanya benar menurut sejarah. Terus sama-sama tutup kitab dan Quran. Terus kita balas, coba tunjukkan ke saya dalil atau ayat bahwa Yesus adalah Tuhan dan sembahlah aku dan Yesus bukan utusan Allah. Oh itu Gilang atau Kita yang balas. Oke, Kita balas. Kita minta dalilnya dari mereka. Dari zaman Zakir naik itu mulu kalimat pembenaran kalian katanya dia. Oke.
Dia satu-satunya yang minta disembah di Alkitab itu cuma iblis saat mencobai Tuhan Yesus di gurun, Yakin. kata dia. Terus kita balas pakai emot senyum aja. Menurut kamu ketika Tuhan Yesus mengatakan dia dan Bapa adalah satu, itu berarti apa? Dia Itu nanya. dia yang ngomong. Dia ngomong. Oke. Terus ketika murid-muridnya memanggil Yesus guru dan Tuhan, apakah Tuhan Yesus menolaknya? Oke. Ini supaya nggak tumbuk-tumbuk, kita bahas satu-satu ya. Angel ini supaya buat belajar juga ya. Tadi apa? Dianggapnya ada nggak ayat Yesus mengaku Tuhan dan minta disembah gitu kan? Ya. Itu memang tidak ada. Itu udah jelas nggak ada. Di PP itu nggak ada. Kalau yang di Perjanjian Lama itu ada. Yang disebut dengan Yotibab itu bilang yang diminta disembah cuma dia doang. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Ya kan? Itu berarti Allah yang minta disembah kan? Terus kalau bilang apa tadi? Yang apa? Yang disembah di Alkitab itu cuma iblis saat mencobai Tuhan Yesus di gurun. Nah gini. Saya komentarin gini. Zakir Naik, ya Dr. Zakir Naik sama almarhum Syekh Ahmad Didat itu kan menggunakan pertanyaan tunjukkan ayat Yesus mengaku akulah Tuhan sembahlah aku. Sekarang Donditan, saya nggak pakai kalimat itu deh. Ya, saya nggak pakai kalimat itu. Saya pakai kalimat begini. Ada nggak ayat Yesus mengaku Nabi di sini? Dia hanya Nabi. Ada. Nanti kita tampilin ya ayatnya ya, biar yang nonton juga bisa baca. Sekarang kan yang biasa pegang Bible kan Angel yang lebih tahu. Coba kan Angel? Nih ada ayat Matius 13 ayat 57. Baca Angel. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Perikopnya apa judulnya? Yesus ditolak di Nazaret. Berarti Yesus kalau ngomong begitu, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri. Berarti Yesus lagi ngomongin siapa? Lagi ngomongin diri sendiri. Gitu. Berarti dia ngakunya apa? Nabi. Itu maksudnya. Terus orang lain pada zaman Yesus masih hidup, orang lain nyebut Yesus sebagai apa? Udah nih. Matius 21 ayat 11. Nih, Matius 21 ayat 11. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Dengar nggak? Dengar. Jadi Yesus sendiri ngaku dia seorang nabi, orang lain pada zaman Yesus masih hidup juga nyebut Yesus seorang nabi. Ya. Itu tulisannya Nabi Yesus. Ya kan? Ada buktinya kan? Nanti kita tahu di ayatnya tuh. Semoga dia nonton kok. Nah, semoga dia nonton. Matius 13:57 sama Matius 21 ayat 11. Yeah. Nanti ada lagi yang Yohanes 4:19. Seorang perempuan juga nyebut dia nabi. Ya, malah ada perbedaan terjemahan. Yang Indonesia Tuhan, yang bahasa Inggris Sir gitu. Apa Sir itu artinya Tuhan? Bukan. Hah? Bukan. Pak, Tuan. Tuan. Kalau Sir diartikan Tuhan, berarti tentara-tentara Amerika ketika terima perintah dari sersannya jawabnya gimana? Sir, yes sir. Apa diterjemah Tuhan ya Tuhan gitu? Kan enggak, gitu maksudnya. Iya. Ya. Terus apa lagi? Terus, Oh yang guru dan Tuhan ya? Iya. Menurut kamu ketika Oh aku dan Bapa adalah satu. Iya. Oke. Aku dan Bapa satu itu adanya di Yohanes 10:30. Nih. Bapak adalah satu, itu berarti apa ada kata Ya, dia? gini. Nah, ini saya jelasin ya Angel ya, supaya Angel tahu ya. Itu Yohanes 10:30. Yohanes 10:30 tuh bunyinya begini. Angel yang baca nih. Ini yang merah. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, Angel bisa nggak tolong baca ayat-ayat sebelumnya sampai sini lah, sampai sini. Dari Nah, coba dari sini aja nih, dari ayat berapa tuh? 22. 22. Coba baca sampai 30. Tidak Ini bacanya lama, bagus sih soalnya nih. tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami.
Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku." Perhatiin, pekerjaan-pekerjaan yang telah ku lakukan. Ya, terus? Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Terus? Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, tadi ada ayat kalimat-kalimat pekerjaan-pekerjaan yang telah kulakukan. Berarti kalau ada urusan pekerjaan, Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu, ini berarti satunya dalam apa? Dalam arti, Kalau ada urusan dengan pekerjaan. dalam konteks pekerjaan saja. Iya, jadi satunya satu apa? Satu pekerjaan. Satu pekerjaan, satu misi. Satu visi. Satu misi ya. Kalau orang Kristen bilang, kalau Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu, terus Yesus jadi Tuhan, karena satu dengan Bapa, baca ini aja. Ya itu. Yohanes 17 ayat ini, yang hijau-hijau ini. Inilah hidup yang kekal itu, Terus? yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Satu-satunya ya, nggak ada dua-duanya ya. Iya. Terus? Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lanjut. Satu ya, itu ya, satu-satunya ya. Terus ini nih, ayat ke 21 nih, atau 20 dah, dari 20 sampai 23 lah. 20 sampai 23 lah. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama Supaya mereka menjadi apa? satu. Sama seperti? mereka. Sama, menjadi satu sama seperti? Engkau ya Bapa. Oh. Baca lagi, coba. Oke. Di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Tuh. Supaya mereka, murid-murid Yesus, menjadi satu sama seperti Yesus satu dengan Bapa. Apa mau mentuhankan murid-murid Yesus juga? Kalau cuma kata satu dianggap Tuhan. Iya paham. Berarti kalau mau satu dianggap Tuhan, berarti ada berapa Tuhan? Ada 15 Tuhan gitu. 12 murid plus 3 Trinitas kan nggak mungkin. Jadi artinya Yesus juga berharap murid-muridnya menjadi satu dengan Yesus, sama seperti Yesus satu dengan Bapa. Dalam apa? Dalam tujuan, dalam misi gitu. Ya. Jelas kan? Jelas. Bisa baca nanti. Jelas Bisa banget. dicatat nanti. Jelas banget. Terus yang tadi apa lagi? Apa? Yang kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Nah, terus ketika murid-muridnya memanggil Yesus guru dan Tuhan, apakah Tuhan Yesus menolaknya? Oke. Nah, sekarang kita lihat. Itu ada di Yohanes 13:13. Ya. Nih. Ayat 13 nih. 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memanglah akulah guru dan Tuhan. Oke, itu yang berarti yang dia bilang itu kan. Itu ada di Yohanes 13:13. Sekarang saya bandingkan dengan Bible juga nih. Bukan dengan Quran nih. Dengan Bible juga. Bible. Nah. Bentar ya. Yohanes 13:13. Yohanes 13:13. Coba tolong dibaca aja yang garis bawah nih. Yohanes 13:13. Tuh, Gilang tolong dicek. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Yang ini Tuhan, Tuhan. yang ini Tuhan. Ya. Sama-sama bahasa Indonesia kan? Iya. Tuhan. Apa di situ? Tuhan. Tuhan kan? Tuhan itu. Tuhan. Sama nggak Tuhan sama Tuhan? Beda dong. Beda. Sekarang ada lagi nih. Ini penerbitnya sama nih. Coba yang di garis bawahi.
Yohanes 13:13. LAI tahun 2011. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Sama nggak junjungan sama Tuhan? Ada lagi nih. Tuhan lagi. Junjungan. Malah junjungan. Aku guru dan junjungan. Itu yang bahasa itu 2011 ya. Bentar. Itu dulu kan cukup nggak? Sama nggak? Tuhan, junjungan sama Tuhan. Oh sama? Beda kok. Beda-beda. Ya kan? Jauh. Sebenarnya ada lagi, cuman saya harus nyari dulu kitab yang mengatakan kamu menyebut aku guru dan rabi. Rabi. Guru? Guru. Iya. Rabi sama Tuhan sama junjungan sama Tuhan apa sama? Kalau Tuhan jauh. Jauh. Apa ya di sini ya, versi ini ya. Kenapa bisa berubah jadi Tuhan, junjungan jadi Tuhan? Kenapa kira-kira begitu? Kenapa tuh kok? Bisa berubah kok? Karena yang mencetak Bible ini untuk orang Kristen, ini memang bermaksud supaya orang Kristen percaya Yesus itu Tuhan. Kalau yang ini ditujukan kepada orang Islam. Karena di sini pakai Yesus Kristus, di sini pakai Isa Al-Masih. Bisa. 13. Oh, Bisa iya. begitu. Iya, iya. Saya harus cari dulu. Ya, tapi itu jelas kan, beda kan? Iya. Ada yang Tuhan, ada yang junjungan, ada yang Tuhan. Nah itu aja jawabnya. Tanya ke dia, Tuhan, junjungan sama Tuhan sama nggak gitu. Terus yang salah yang mana gitu. Kita jangan cari yang benar. Iya. Jangan tanya yang benar, yang salah yang mana gitu. Iya. Ya. Terus apa lagi? Banyak nih kok. Malah dia sampai nunjukin apa ayat. Ayat apa? Sebentar kan. Oh, nih sebelumnya dia nanya balik. Sekarang saya balik nanya. Apakah ada saksi lain selain Muhammad yang menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang kalian sembah itu? Dia nanya itu. Saksi waktu apa? Menerima wahyu atau apa? Dia hanya nanya itu sih kok. Sekarang saya tak Saksi selain Nabi Muhammad. SAW. sekarang saya balik nanya, apakah ada saksi lain selain Muhammad, Nabi Muhammad, yang menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang kalian sembah itu? Kehadiran di mana? Nggak tahu juga. Nggak jelas kok, Nggak tahu cuma juga ya. begini aja kok. Saksi selain Muhammad yang menyaksikan kehadiran yang kalian. Kehadiran di mana? Ya, harus jelas dong. Kalau dibilang ada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kehadiran di mana? Dia berarti nggak ngerti apa yang ditanya. Kalau yang dia maksud Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hiro, yaitu cuman ada Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril alaihissalam. Kalau mau ditanya siapa saksinya? Saksinya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus Malaikat Jibril alaihissalam. Tapi kalau yang dia tanya Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj, ketika diangkat ke Sidratul Muntaha, saksinya siapa? Kalau dia nanya begitu, boleh tanya juga ketika Nabi Musa menerima wahyu di Gunung Sinai, wahyunya siapa? Ada nggak? Ya nggak ada juga gitu. Kalau nggak ada juga, berarti mereka double standar.